Rahasia Abu Nawas menyulap utang jadi keuntungan. Abu Nawas, seorang tokoh yang dikenal dengan kecerdasannya yang luar biasa, sering kali menghadapi berbagai masalah dengan cara yang unik dan tak terduga. Suatu hari, ia menemukan dirinya dalam kesulitan keuangan. Ia memiliki utang yang cukup besar kepada seorang saudagar kaya di kota, dan tenggat waktunya semakin dekat. Namun, seperti biasa, Abu Nawas tidak pernah kehabisan akal. Dengan santai, ia berjalan menuju kediaman saudagar tersebut. Di depan rumah yang megah itu, ia mengetuk pintu dan disambut oleh sang saudagar yang sudah lama menunggu pembayaran utangnya. "Abu Nawas, waktumu hampir habis. Aku harap kau datang untuk melunasi utangmu," kata saudagar dengan nada tegas. Abu Nawas tersenyum. "Tentu saja, wahai tuan yang dermawan. Aku tidak akan datang dengan tangan kosong. Aku ingin membicarakan sebuah peluang emas untukmu." Saudagar itu mengernyitkan dahi. "Peluang apa yang kau maksud?" Abu Nawas mendekat dan berbicara dengan suara lirih, seolah-olah rahasianya terlalu berharga untuk didengar orang lain. "Aku telah menemukan cara untuk menggandakan kekayaanmu dalam waktu singkat. Tapi cara ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki keberanian dan kecerdasan seperti dirimu." Saudagar itu, meskipun curiga, tetap tertarik. "Lanjutkan," katanya dengan penasaran. Abu Nawas melanjutkan dengan penuh percaya diri, "Di kota sebelah, ada seorang pedagang yang sangat kaya namun mudah ditipu. Aku punya rencana untuk mengambil keuntungan darinya tanpa melanggar hukum. Tapi aku butuh modal awal." Saudagar itu mengangkat alis. "Dan modal itu sebesar utangmu padaku, bukan?" Abu Nawas tertawa kecil. "Tepat sekali. Jika kau meminjamkan uang itu untuk usaha ini, bukan hanya aku bisa melunasi utangku, tapi kau juga akan mendapat keuntungan yang berlipat ganda." Saudagar itu terdiam sejenak, berpikir. Ia tahu Abu Nawas bukan orang bodoh, dan selama ini setiap triknya selalu berhasil. Akhirnya, ia mengangguk. "Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Tapi jika kau gagal, aku akan menagih utangmu dengan bunga yang lebih besar." Abu Nawas pun menerima uang itu dengan senyum lebar dan pergi meninggalkan saudagar dengan langkah ringan. Namun, bukannya pergi ke kota sebelah, ia malah menuju pasar dan membeli beberapa barang dagangan dengan harga murah. Dengan keahlian berbicaranya yang luar biasa, ia menjual kembali barang-barang itu dengan harga lebih tinggi. Dalam waktu singkat, ia memperoleh keuntungan yang cukup besar. Setelah beberapa hari, Abu Nawas kembali ke rumah saudagar dengan membawa uang lebih banyak dari jumlah utangnya. "Tuan, aku telah berhasil. Ini adalah modal dan kentunganmu," katanya sambil menyerahkan uang kepada saudagar. Saudagar terkejut. Ia tidak menyangka Abu Nawas benar-benar bisa menghasilkan keuntungan dalam waktu sesingkat itu. "Bagaimana kau melakukannya?" tanyanya. Abu Nawas tersenyum licik. "Rahasia dagang, wahai tuan. Yang jelas, utangku telah lunas, dan kau mendapat keuntungan. Bukankah ini kesepakatan yang menguntungkan?" Saudagar itu tidak bisa berkata apa-apa. Ia harus mengakui bahwa Abu Nawas telah berhasil mengubah utangnya menjadi keuntungan, dan lebih dari itu, ia tidak bisa lagi menagih utang darinya. Dengan langkah santai, Abu Nawas meninggalkan rumah saudagar sambil tersenyum puas. Sekali lagi, kecerdikannya telah menyelamatkannya dari kesulitan, dan bahkan membuatnya mendapatkan keuntungan di saat yang tampaknya mustahil. Setelah keluar dari rumah saudagar dengan kemenangan, Abu Nawas berjalan menuju kedai kopi di sudut pasar. Ia duduk santai sambil menyeruput secangkir kopi hangat, menikmati keberhasilannya. Namun, belum sempat ia menghabiskan setengah cangkirnya, seorang lelaki tua dengan jenggot panjang menghampirinya. "Abu Nawas, aku mendengar kabar bahwa kau baru saja melunasi utangmu dan bahkan mendapat keuntungan. Bagaimana kau bisa melakukannya?" tanya lelaki tua itu dengan penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas tersenyum. "Aku hanya memanfaatkan apa yang tersedia dan sedikit memainkan logika orang-orang yang rakus. Mereka yang tamak akan mudah dikelabui oleh harapan keuntungan yang besar." Lelaki tua itu mengangguk-angguk, lalu berkata, "Kalau begitu, bisakah kau membantuku? Aku memiliki utang kepada seorang pedagang rempah-rempah yang kejam. Ia tidak hanya menagih dengan bunga tinggi, tetapi juga mengancam akan mengambil rumahku jika aku tak bisa membayar dalam 3 hari. Abu Nawas memandang lelaki tua itu dengan penuh pertimbangan. Ia tahu bahwa orang-orang seperti saudagar kaya yang ia kelabui tadi hanya tertarik pada keuntungan. Namun, lelaki tua ini berbeda. Ia tidak memiliki kekayaan atau aset yang bisa diputar seperti Abu Nawas. Oleh karena itu, strategi kali ini harus berbeda. Setelah berpikir sejenak, Abu Nawas berkata, "Jangan khawatir, wahai orang tua.
Aku akan membantumu, tapi kau harus mengikuti semua yang aku katakan tanpa ragu. Lelaki tua itu mengangguk cepat. Apa yang harus aku lakukan? Abu Nawas tersenyum penuh arti. Pertama, kita harus menemui pedagang rempah-rempah itu dan mengajukan sebuah tawaran yang tidak bisa ia tolak. Tanpa membuang waktu, mereka berdua pergi ke rumah pedagang rempah-rempah. Saat tiba, pedagang itu sedang duduk di halaman rumahnya, menghitung uang dengan penuh kepuasan. Ketika melihat Abu Nawas dan lelaki tua itu datang, ia langsung menyeringai. "Ah, Abu Nawas, apa kau datang untuk membayar utang orang tua ini?" Tanyanya dengan nada mengejek. Abu Nawas menggeleng. "Justru sebaliknya, aku datang untuk menawarkan kesepakatan yang akan membuatmu lebih kaya dari sebelumnya." Pedagang itu terdiam, tertarik dengan perkataan Abu Nawas. "Lanjutkan," katanya sambil melipat tangannya di dada. Abu Nawas mendekat dan berbicara dengan suara pelan. "Tuan, aku tahu bahwa kau adalah pedagang rempah yang sukses. Namun, tidakkah kau ingin memperluas bisnismu ke tingkat yang lebih besar?" Pedagang itu mengernyitkan dahi. "Maksudmu?" Abu Nawas melanjutkan, "Aku memiliki seorang kenalan di istana. Ia adalah seorang juru masak istana yang bertanggung jawab atas makanan para bangsawan. Ia selalu mencari rempah-rempah terbaik dengan harga tinggi. Jika kau bisa menyediakan rempah berkualitas, kau bisa menjadi pemasok utama untuk istana dan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar daripada menagih utang kecil dari lelaki tua ini." Mata pedagang itu berbinar. "Tapi bagaimana aku bisa memastikan bahwa istana akan membeli dariku?" Abu Nawas tersenyum. "Aku bisa mengatur pertemuan dengan juru masak istana. Namun, ada satu syarat, kau harus menghapus utang lelaki tua ini, sehingga ia bisa bekerja sebagai pembantu di tokoku dan membantu mengatur transaksi besar ini." Pedagang itu berpikir sejenak. Ia merasa tawaran ini terlalu bagus untuk dilewatkan. Menghapus utang seorang lelaki tua tampak seperti harga yang murah jika dibandingkan dengan kemungkinan menjadi pemasok rempah bagi istana. Akhirnya, ia mengangguk. "Baiklah, aku akan menghapus utangnya. Tapi aku ingin kepastian bahwa juru masak istana benar-benar tertarik dengan rempah-rempahku," katanya dengan tegas. Abu Nawas tersenyum lebar. "Tentu saja, dalam 2 hari, aku akan mengatur pertemuan. Sementara itu, siapkan rempah-rempah terbaikmu." Dengan perasaan lega, lelaki tua itu berterima kasih kepada Abu Nawas. Mereka pun meninggalkan rumah pedagang rempah-rempah dengan hati yang ringan. Namun, tentu saja, Abu Nawas tidak benar-benar memiliki kenalan juru masak istana. Ia harus memikirkan rencana lain untuk menutup kebohongannya. Maka, ia pergi ke pasar dan mencari seorang teman lamanya, seorang pria yang terkenal pandai berbicara dan bisa menyamar menjadi siapa saja. "Temanku, aku punya tugas untukmu," kata Abu Nawas. "Aku ingin kau berpura-pura menjadi juru masak istana dan menemui pedagang rempah-rempah itu. Berlagalah seolah kau tertarik dengan rempah-rempahnya, dan buat ia percaya bahwa suatu hari nanti istana mungkin akan membeli darinya." Temannya tertawa. "Itu mudah. Aku bahkan bisa meyakinkannya bahwa Sultan sendiri ingin mencicipi rempah-rempahnya." 2 hari kemudian, rencana itu pun berjalan lancar. Teman Abu Nawas bertemu dengan pedagang rempah-rempah dan memberikan janji-janji manis tentang kemungkinan istana membeli rempah darinya. Pedagang itu sangat senang, bahkan memberikan Abu Nawas beberapa kantong uang sebagai ucapan terima kasih atas perantaraannya. Dengan uang itu, Abu Nawas memberikan sebagian kepada lelaki tua yang ia bantu, lalu menyimpan sisanya sebagai modal untuk rencana-rencana cerdiknya di masa depan. Sekali lagi, kecerdikan dan keberanian Abu Nawas telah menyelamatkan seseorang dari kesulitan, sambil membuatnya sendiri mendapatkan keuntungan tanpa harus mengeluarkan modal sepeser pun. Ia pun berjalan pulang dengan senyum puas, siap untuk menghadapi petualangan berikutnya. Beberapa hari setelah kejadian dengan pedagang rempah-rempah, Abu Nawas kembali menjalani kehidupannya yang biasa. Namun, kepintarannya yang terkenal ke seluruh penjuru kota membuat banyak orang datang kepadanya untuk meminta bantuan. Suatu pagi, ketika Abu Nawas sedang duduk di depan rumahnya menikmati udara segar, seorang pria parubaya dengan wajah penuh kekhawatiran menghampirinya. Pria itu mengenakan pakaian lusuh dan tampak gelisah. "Wahai Abu Nawas, namaku Karim. Aku mendengar tentang kepintaranmu dalam menyelesaikan masalah utang. Aku sangat membutuhkan pertolonganmu," kata pria itu dengan suara bergetar. Abu Nawas menatap pria itu dengan penuh perhatian. "Apa yang terjadi, wahai Karim? Ceritakan kepadaku, mungkin aku bisa membantumu." Karim menarik napas dalam-dalam sebelum mulai bercerita. "Aku memiliki sebuah toko kain kecil di pasar.
Beberapa bulan lalu, aku meminjam uang dari seorang rentenir bernama Khalid. Awalnya, aku pikir aku bisa mengembalikannya dengan hasil jualan kainku, tapi bunga yang ia berikan terlalu tinggi. Sekarang, utangku semakin menumpuk dan jika aku tidak membayar dalam seminggu, ia mengancam akan mengambil seluruh toko dan kain-kainku. Abu Nawas mengangguk-angguk, lalu berkata, Khalid memang terkenal sebagai rentenir yang kejam. Tapi jangan khawatir, aku akan membantumu. Aku hanya butuh sedikit waktu untuk menyusun rencana. Karim menghela napas lega dan berterima kasih kepada Abu Nawas. Setelah pria itu pergi, Abu Nawas duduk termenung, berpikir bagaimana cara mengalahkan Khalid tanpa harus membayar utang Karim. Setelah beberapa saat, sebuah ide cemerlang muncul di benaknya. Ia segera pergi ke pasar dan mulai membeli beberapa barang sederhana, selembar kain putih, sebatang lilin, dan sedikit minyak wangi yang memiliki aroma khas. Ia juga menemui beberapa teman lamanya yang bersedia membantunya dalam rencana ini. Malam harinya, Abu Nawas dan teman-temannya berkumpul di depan rumah Khalid. Mereka mulai melaksanakan rencana yang telah disusun dengan rapi. Salah satu teman Abu Nawas, yang memiliki suara dalam dan menyeramkan, mulai berbicara dengan nada seperti suara hantu. Khalid, aku datang menagih janji, suara itu menggema di udara malam yang sunyi. Dari dalam rumah, Khalid yang sedang menghitung uangnya terkejut. Ia menoleh ke sekeliling, tetapi tidak melihat siapapun. Suara itu terdengar lagi, Khalid, kau telah mengambil uang dari orang-orang miskin, kini saatnya membayar harga keserakahanmu. Khalid mulai ketakutan, tangannya gemetar, dan keringat dingin mulai mengalir di dahinya. Tiba-tiba, Abu Nawas yang telah menyamar dengan kain putih dan menyalakan lilin, muncul di hadapannya. Khalid, Abu Nawas berbicara dengan suara seram. Aku adalah roh dari seseorang yang kau buat menderita karena utang. Jika kau tidak menghapus utang orang-orang miskin, aku akan menghantuimu selamanya. Khalid jatuh berlutut, wajahnya pucat pasi. Ampun, ampun, aku akan menghapus utang siapapun yang kau minta. Abu Nawas tersenyum dalam hati, tetapi ia tetap mempertahankan ekspresi menyeramkan. Mulai besok pagi, hapuslah utang Karim dan beberapa orang lainnya yang telah kau peras. Jika kau melanggar janjimu, aku akan datang lagi. Tanpa pikir panjang, Khalid mengangguk. Baik, aku bersumpah akan melakukannya. Setelah puas melihat Khalid ketakutan setengah mati, Abu Nawas dan teman-temannya diam-diam pergi. Keesokan harinya, benar saja, Khalid datang ke pasar dan mengumumkan bahwa ia telah menghapus utang Karim dan beberapa orang lainnya. Karim sangat bahagia dan berterima kasih kepada Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, aku tidak tahu bagaimana kau melakukannya, tapi kau telah menyelamatkan hidupku dan keluargaku. Abu Nawas hanya tersenyum. Kadang-kadang, untuk melawan orang yang serakah, kita tidak perlu menggunakan kekuatan. Kita hanya perlu menggunakan akal. Sejak hari itu, cerita tentang bagaimana Abu Nawas mengalahkan rentenir kejam tanpa mengeluarkan satu keping uang pun menyebar ke seluruh kota. Semua orang semakin mengagumi kecerdasannya, dan mereka tahu bahwa selama ada Abu Nawas, selalu ada cara untuk keluar dari kesulitan. Namun, kisah Abu Nawas tidak berakhir di sini. Setelah mendengar bagaimana Khalid menyerah pada roh yang diciptakan Abu Nawas, seorang saudagar kaya bernama Sulaiman menjadi penasaran. Ia ingin tahu apakah kecerdikan Abu Nawas hanya sekadar tipu muslihat atau benar-benar kejeniusan luar biasa. Suatu hari, Sulaiman datang ke rumah Abu Nawas dan berkata, Wahai Abu Nawas, aku ingin menguji kepintaranmu. Aku memiliki 10 peti penuh emas dan perak. Jika kau bisa menggandakan kekayaanku dalam waktu seminggu tanpa mencuri atau menipu, aku akan memberimu hadiah besar. Jika kau gagal, kau harus bekerja untukku selama setahun. Beranikah kau menerima tantangan ini? Abu Nawas tersenyum, matanya berbinar penuh tantangan. Tentu saja, siapkan peti emasmu, dan lihatlah bagaimana aku mengubahnya menjadi lebih banyak. Dengan tantangan baru yang lebih besar, Abu Nawas harus memikirkan cara lain yang lebih cerdik untuk mengubah emas Sulaiman menjadi keuntungan tanpa harus melanggar aturan yang diberikan. Apakah Abu Nawas akan berhasil? Bagaimana ia akan menggandakan kekayaan saudagar itu? Petualangannya pun berlanjut. Kelanjutan kisah Abu Nawas, menggandakan emas saudagar Sulaiman. Abu Nawas menerima tantangan Sulaiman dengan penuh percaya diri. Ia tahu bahwa ia harus berpikir lebih cerdas kali ini karena taruhannya besar. Jika gagal, ia harus bekerja sebagai pelayan selama 1 tahun. Namun, jika berhasil, ia akan mendapatkan hadiah besar dan semakin dikenal sebagai orang paling cerdik di kota.
Setelah meninggalkan rumah saudagar, Abu Nawas berjalan ke pasar untuk mengamati pergerakan para pedagang dan mencari peluang. Di salah satu sudut pasar, ia melihat seorang pengrajin perhiasan terkenal yang sedang sibuk melayani pelanggan kaya. Ini memberi Abu Nawas sebuah ide brilian. Ia kembali menemui Sulaiman dan berkata, "Tuan Sulaiman, aku butuh akses penuh ke emasmu selama 1 minggu. Namun, kau tidak boleh bertanya apa yang akan kulakukan sampai waktunya tiba." Sulaiman, meskipun ragu, akhirnya setuju. Ia menyerahkan 10 peti emas dan perak kepada Abu Nawas, dengan syarat bahwa setiap kepingnya harus dikembalikan atau digandakan seperti yang dijanjikan. Abu Nawas segera membawa peti-peti itu ke seorang pengrajin emas terbaik di kota dan berkata, "Aku ingin kau membuat perhiasan yang indah dari emas dan perak ini. Buatlah cincin, kalung, gelang, dan mahkota, lalu jual dengan harga tinggi." Pengrajin itu terkejut. "Apa kau yakin? Jika emas ini dijual, bagaimana kau akan menggandakannya?" Abu Nawas tersenyum. "Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan." Dalam beberapa hari, pengrajin itu berhasil mengubah emas dan perak dalam peti menjadi perhiasan yang sangat indah. Abu Nawas kemudian menjualnya kepada para bangsawan dan orang kaya di kota dengan harga tinggi. Dalam waktu singkat, ia berhasil mengumpulkan 2 kali lipat jumlah emas dan perak yang ia terima dari Sulaiman. Setelah 1 minggu berlalu, Abu Nawas kembali menemui Sulaiman dengan membawa 20 peti emas dan perak. Sulaiman terbelalak melihat jumlah peti yang lebih banyak dari sebelumnya. "Bagaimana kau bisa melakukan ini? Kau tidak mencuri, bukan?" Abu Nawas tertawa. "Tentu tidak, wahai tuan. Aku hanya memanfaatkan keindahan emas dan perakmu untuk membuat perhiasan yang lebih berharga. Orang-orang kaya membayar mahal untuk sesuatu yang lebih berkilau. Dan lihatlah, bukan hanya emasmu kembali, tapi juga bertambah 2 kali lipat." Sulaiman menggelengkan kepala, takjub. "Kau benar-benar luar biasa, Abu Nawas. Aku akan menepati janjiku. Kau berhak atas hadiah besar." Sulaiman kemudian memberikan hadiah berupa 1 peti penuh emas kepada Abu Nawas. Ia juga mengundang Abu Nawas ke rumahnya untuk mengadakan jamuan sebagai tanda penghormatan atas kecerdasannya. Namun, sebelum Abu Nawas pulang, Sulaiman bertanya, "Wahai Abu Nawas, jika kau begitu pandai menggandakan harta, mengapa kau sendiri tidak menjadi kaya raya?" Abu Nawas tersenyum bijak. "Wahai tuan, kekayaan terbesar bukanlah emas atau perak, melainkan kecerdasan dan keberanian. Jika aku menjadi kaya raya, aku mungkin akan lupa pada akal dan hanya bergantung pada hartaku. Tapi dengan tetap hidup sederhana, aku selalu punya alasan untuk berpikir, mencari jalan keluar, dan membantu orang lain." Jawaban itu membuat Sulaiman terdiam. Ia menyadari bahwa Abu Nawas bukan hanya cerdik, tetapi juga memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Sejak hari itu, nama Abu Nawas semakin dikenal sebagai orang paling cerdas di kota. Banyak orang datang kepadanya untuk meminta nasihat, dan ia terus menggunakan akalnya untuk membantu mereka yang membutuhkan, dengan caranya yang unik dan penuh kejutan. Dan begitulah, kisah Abu Nawas tidak pernah berakhir. Ia selalu menemukan cara untuk mengubah masalah menjadi peluang, dan utang menjadi keuntungan, yaitu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Tamat. Rahasia Abu Nawas menyulap utang jadi keuntungan. Abu Nawas, seorang tokoh yang dikenal dengan kecerdasannya yang luar biasa, sering kali menghadapi berbagai masalah dengan cara yang unik dan tak terduga. Suatu hari, ia menemukan dirinya dalam kesulitan keuangan. Ia memiliki utang yang cukup besar kepada seorang saudagar kaya di kota, dan tenggat waktunya semakin dekat. Namun, seperti biasa, Abu Nawas tidak pernah kehabisan akal. Dengan santai, ia berjalan menuju kediaman saudagar tersebut. Di depan rumah yang megah itu, ia mengetuk pintu dan disambut oleh sang saudagar yang sudah lama menunggu pembayaran utangnya. "Abu Nawas, waktumu hampir habis. Aku harap kau datang untuk melunasi utangmu," kata saudagar dengan nada tegas. Abu Nawas tersenyum. "Tentu saja, wahai tuan yang dermawan. Aku tidak akan datang dengan tangan kosong. Aku ingin membicarakan sebuah peluang emas untukmu." Saudagar itu mengernyitkan dahi. "Peluang apa yang kau maksud?" Abu Nawas mendekat dan berbicara dengan suara lirih, seolah-olah rahasianya terlalu berharga untuk didengar orang lain. "Aku telah menemukan cara untuk menggandakan kekayaanmu dalam waktu singkat. Tapi cara ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki keberanian dan kecerdasan seperti dirimu." Saudagar itu, meskipun curiga, tetap tertarik. "Lanjutkan," katanya dengan penasaran. Abu Nawas melanjutkan dengan penuh percaya diri, "Di kota sebelah,
ada seorang pedagang yang sangat kaya namun mudah ditipu. Aku punya rencana untuk mengambil keuntungan darinya tanpa melanggar hukum. Tapi aku butuh modal awal. Saudagar itu mengangkat alis. Dan modal itu sebesar utangmu padaku, bukan? Abu Nawas tertawa kecil. Tepat sekali. Jika kau meminjamkan uang itu untuk usaha ini, bukan hanya aku bisa melunasi utangku, tapi kau juga akan mendapat keuntungan yang berlipat ganda. Saudagar itu terdiam sejenak, berpikir. Ia tahu Abu Nawas bukan orang bodoh, dan selama ini setiap triknya selalu berhasil. Akhirnya, ia mengangguk. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Tapi jika kau gagal, aku akan menagih utangmu dengan bunga yang lebih besar. Abu Nawas pun menerima uang itu dengan senyum lebar dan pergi meninggalkan saudagar dengan langkah ringan. Namun, bukannya pergi ke kota sebelah, ia malah menuju pasar dan membeli beberapa barang dagangan dengan harga murah. Dengan keahlian berbicaranya yang luar biasa, ia menjual kembali barang-barang itu dengan harga lebih tinggi. Dalam waktu singkat, ia memperoleh keuntungan yang cukup besar. Setelah beberapa hari, Abu Nawas kembali ke rumah saudagar dengan membawa uang lebih banyak dari jumlah utangnya. Tuan, aku telah berhasil. Ini adalah modal dan kentunganmu, katanya sambil menyerahkan uang kepada saudagar. Saudagar terkejut. Ia tidak menyangka Abu Nawas benar-benar bisa menghasilkan keuntungan dalam waktu sesingkat itu. Bagaimana kau melakukannya? Tanyanya. Abu Nawas tersenyum licik. Rahasia dagang, wahai tuan. Yang jelas, utangku telah lunas, dan kau mendapat keuntungan. Bukankah ini kesepakatan yang menguntungkan? Saudagar itu tidak bisa berkata apa-apa. Ia harus mengakui bahwa Abu Nawas telah berhasil mengubah utangnya menjadi keuntungan, dan lebih dari itu, ia tidak bisa lagi menagih utang darinya. Dengan langkah santai, Abu Nawas meninggalkan rumah saudagar sambil tersenyum puas. Sekali lagi, kecerdikannya telah menyelamatkannya dari kesulitan, dan bahkan membuatnya mendapatkan keuntungan di saat yang tampaknya mustahil. Setelah keluar dari rumah saudagar dengan kemenangan, Abu Nawas berjalan menuju kedai kopi di sudut pasar. Ia duduk santai sambil menyeruput secangkir kopi hangat, menikmati keberhasilannya. Namun, belum sempat ia menghabiskan setengah cangkirnya, seorang lelaki tua dengan jenggot panjang menghampirinya. Abu Nawas, aku mendengar kabar bahwa kau baru saja melunasi utangmu dan bahkan mendapat keuntungan. Bagaimana kau bisa melakukannya? Tanya lelaki tua itu dengan penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas tersenyum. Aku hanya memanfaatkan apa yang tersedia dan sedikit memainkan logika orang-orang yang rakus. Mereka yang tamak akan mudah dikelabui oleh harapan keuntungan yang besar. Lelaki tua itu mengangguk-angguk, lalu berkata, kalau begitu, bisakah kau membantuku? Aku memiliki utang kepada seorang pedagang rempah-rempah yang kejam. Ia tidak hanya menagih dengan bunga tinggi, tetapi juga mengancam akan mengambil rumahku jika aku tak bisa membayar dalam 3 hari. Abu Nawas memandang lelaki tua itu dengan penuh pertimbangan. Ia tahu bahwa orang-orang seperti saudagar kaya yang ia kelabui tadi hanya tertarik pada keuntungan. Namun, lelaki tua ini berbeda. Ia tidak memiliki kekayaan atau aset yang bisa diputar seperti Abu Nawas. Oleh karena itu, strategi kali ini harus berbeda. Setelah berpikir sejenak, Abu Nawas berkata, jangan khawatir, wahai orang tua. Aku akan membantumu, tapi kau harus mengikuti semua yang aku katakan tanpa ragu. Lelaki tua itu mengangguk cepat. Apa yang harus aku lakukan? Abu Nawas tersenyum penuh arti. Pertama, kita harus menemui pedagang rempah-rempah itu dan mengajukan sebuah tawaran yang tidak bisa ia tolak. Tanpa membuang waktu, mereka berdua pergi ke rumah pedagang rempah-rempah. Saat tiba, pedagang itu sedang duduk di halaman rumahnya, menghitung uang dengan penuh kepuasan. Ketika melihat Abu Nawas dan lelaki tua itu datang, ia langsung menyeringai. Ah, Abu Nawas, apa kau datang untuk membayar utang orang tua ini? Tanyanya dengan nada mengejek. Abu Nawas menggeleng. Justru sebaliknya, aku datang untuk menawarkan kesepakatan yang akan membuatmu lebih kaya dari sebelumnya. Pedagang itu terdiam, tertarik dengan perkataan Abu Nawas. Lanjutkan, katanya sambil melipat tangannya di dada. Abu Nawas mendekat dan berbicara dengan suara pelan. Tuan, aku tahu bahwa kau adalah pedagang rempah yang sukses. Namun, tidakkah kau ingin memperluas bisnismu ke tingkat yang lebih besar? Pedagang itu mengernyitkan dahi. Maksudmu? Abu Nawas melanjutkan, aku memiliki seorang kenalan di istana. Ia adalah seorang juru masak istana yang bertanggung jawab atas makanan para bangsawan. Ia selalu mencari rempah-rempah terbaik dengan harga tinggi. Jika kau bisa menyediakan rempah berkualitas,
kau bisa menjadi pemasok utama untuk istana dan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar daripada menagih utang kecil dari lelaki tua ini. Mata pedagang itu berbinar. Tapi bagaimana aku bisa memastikan bahwa istana akan membeli dariku? Abu Nawas tersenyum. Aku bisa mengatur pertemuan dengan juru masak istana. Namun, ada satu syarat, kau harus menghapus utang lelaki tua ini, sehingga ia bisa bekerja sebagai pembantu di tokoku dan membantu mengatur transaksi besar ini. Pedagang itu berpikir sejenak. Ia merasa tawaran ini terlalu bagus untuk dilewatkan. Menghapus utang seorang lelaki tua tampak seperti harga yang murah jika dibandingkan dengan kemungkinan menjadi pemasok rempah bagi istana. Akhirnya, ia mengangguk. Baiklah, aku akan menghapus utangnya. Tapi aku ingin kepastian bahwa juru masak istana benar-benar tertarik dengan rempah-rempahku, katanya dengan tegas. Abu Nawas tersenyum lebar. Tentu saja, dalam 2 hari, aku akan mengatur pertemuan. Sementara itu, siapkan rempah-rempah terbaikmu. Dengan perasaan lega, lelaki tua itu berterima kasih kepada Abu Nawas. Mereka pun meninggalkan rumah pedagang rempah-rempah dengan hati yang ringan. Namun, tentu saja, Abu Nawas tidak benar-benar memiliki kenalan juru masak istana. Ia harus memikirkan rencana lain untuk menutup kebohongannya. Maka, ia pergi ke pasar dan mencari seorang teman lamanya, seorang pria yang terkenal pandai berbicara dan bisa menyamar menjadi siapa saja. "Temanku, aku punya tugas untukmu," kata Abu Nawas. "Aku ingin kau berpura-pura menjadi juru masak istana dan menemui pedagang rempah-rempah itu. Berlagalah seolah kau tertarik dengan rempah-rempahnya, dan buat ia percaya bahwa suatu hari nanti istana mungkin akan membeli darinya." Temannya tertawa. "Itu mudah. Aku bahkan bisa meyakinkannya bahwa Sultan sendiri ingin mencicipi rempah-rempahnya." 2 hari kemudian, rencana itu pun berjalan lancar. Teman Abu Nawas bertemu dengan pedagang rempah-rempah dan memberikan janji-janji manis tentang kemungkinan istana membeli rempah darinya. Pedagang itu sangat senang, bahkan memberikan Abu Nawas beberapa kantong uang sebagai ucapan terima kasih atas perantaraannya. Dengan uang itu, Abu Nawas memberikan sebagian kepada lelaki tua yang ia bantu, lalu menyimpan sisanya sebagai modal untuk rencana-rencana cerdiknya di masa depan. Sekali lagi, kecerdikan dan keberanian Abu Nawas telah menyelamatkan seseorang dari kesulitan, sambil membuatnya sendiri mendapatkan keuntungan tanpa harus mengeluarkan modal sepeser pun. Ia pun berjalan pulang dengan senyum puas, siap untuk menghadapi petualangan berikutnya. Beberapa hari setelah kejadian dengan pedagang rempah-rempah, Abu Nawas kembali menjalani kehidupannya yang biasa. Namun, kepintarannya yang terkenal ke seluruh penjuru kota membuat banyak orang datang kepadanya untuk meminta bantuan. Suatu pagi, ketika Abu Nawas sedang duduk di depan rumahnya menikmati udara segar, seorang pria parubaya dengan wajah penuh kekhawatiran menghampirinya. Pria itu mengenakan pakaian lusuh dan tampak gelisah. "Wahai Abu Nawas, namaku Karim. Aku mendengar tentang kepintaranmu dalam menyelesaikan masalah utang. Aku sangat membutuhkan pertolonganmu," kata pria itu dengan suara bergetar. Abu Nawas menatap pria itu dengan penuh perhatian. "Apa yang terjadi, wahai Karim? Ceritakan kepadaku, mungkin aku bisa membantumu." Karim menarik napas dalam-dalam sebelum mulai bercerita. "Aku memiliki sebuah toko kain kecil di pasar. Beberapa bulan lalu, aku meminjam uang dari seorang rentenir bernama Khalid. Awalnya, aku pikir aku bisa mengembalikannya dengan hasil jualan kainku, tapi bunga yang ia berikan terlalu tinggi. Sekarang, utangku semakin menumpuk dan jika aku tidak membayar dalam seminggu, ia mengancam akan mengambil seluruh toko dan kain-kainku." Abu Nawas mengangguk-angguk, lalu berkata, Khalid memang terkenal sebagai rentenir yang kejam. Tapi jangan khawatir, aku akan membantumu. Aku hanya butuh sedikit waktu untuk menyusun rencana." Karim menghela napas lega dan berterima kasih kepada Abu Nawas. Setelah pria itu pergi, Abu Nawas duduk termenung, berpikir bagaimana cara mengalahkan Khalid tanpa harus membayar utang Karim. Setelah beberapa saat, sebuah ide cemerlang muncul di benaknya. Ia segera pergi ke pasar dan mulai membeli beberapa barang sederhana, selembar kain putih, sebatang lilin, dan sedikit minyak wangi yang memiliki aroma khas. Ia juga menemui beberapa teman lamanya yang bersedia membantunya dalam rencana ini. Malam harinya, Abu Nawas dan teman-temannya berkumpul di depan rumah Khalid. Mereka mulai melaksanakan rencana yang telah disusun dengan rapi. Salah satu teman Abu Nawas, yang memiliki suara dalam dan menyeramkan, mulai berbicara dengan nada seperti suara hantu. "Khalid, aku datang menagih janji," suara itu menggema di udara malam yang sunyi. Dari dalam rumah, Khalid yang sedang menghitung uangnya terkejut.
Ia menoleh ke sekeliling, tetapi tidak melihat siapapun. Suara itu terdengar lagi. Khalid, kau telah mengambil uang dari orang-orang miskin, kini saatnya membayar harga keserakahanmu. Khalid mulai ketakutan, tangannya gemetar, dan keringat dingin mulai mengalir di dahinya. Tiba-tiba, Abu Nawas yang telah menyamar dengan kain putih dan menyalakan lilin, muncul di hadapannya. Khalid, Abu Nawas berbicara dengan suara seram. Aku adalah roh dari seseorang yang kau buat menderita karena utang. Jika kau tidak menghapus utang orang-orang miskin, aku akan menghantuimu selamanya. Khalid jatuh berlutut, wajahnya pucat pasi. Ampun, ampun, aku akan menghapus utang siapapun yang kau minta. Abu Nawas tersenyum dalam hati, tetapi ia tetap mempertahankan ekspresi menyeramkan. Mulai besok pagi, hapuslah utang Karim dan beberapa orang lainnya yang telah kau peras. Jika kau melanggar janjimu, aku akan datang lagi. Tanpa pikir panjang, Khalid mengangguk. Baik, aku bersumpah akan melakukannya. Setelah puas melihat Khalid ketakutan setengah mati, Abu Nawas dan teman-temannya diam-diam pergi. Keesokan harinya, benar saja, Khalid datang ke pasar dan mengumumkan bahwa ia telah menghapus utang Karim dan beberapa orang lainnya. Karim sangat bahagia dan berterima kasih kepada Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, aku tidak tahu bagaimana kau melakukannya, tapi kau telah menyelamatkan hidupku dan keluargaku. Abu Nawas hanya tersenyum. Kadang-kadang, untuk melawan orang yang serakah, kita tidak perlu menggunakan kekuatan. Kita hanya perlu menggunakan akal. Sejak hari itu, cerita tentang bagaimana Abu Nawas mengalahkan rentenir kejam tanpa mengeluarkan satu keping uang pun menyebar ke seluruh kota. Semua orang semakin mengagumi kecerdasannya, dan mereka tahu bahwa selama ada Abu Nawas, selalu ada cara untuk keluar dari kesulitan. Namun, kisah Abu Nawas tidak berakhir di sini. Setelah mendengar bagaimana Khalid menyerah pada roh yang diciptakan Abu Nawas, seorang saudagar kaya bernama Sulaiman menjadi penasaran. Ia ingin tahu apakah kecerdikan Abu Nawas hanya sekadar tipu muslihat atau benar-benar kejeniusan luar biasa. Suatu hari, Sulaiman datang ke rumah Abu Nawas dan berkata, "Wahai Abu Nawas, aku ingin menguji kepintaranmu. Aku memiliki 10 peti penuh emas dan perak. Jika kau bisa menggandakan kekayaanku dalam waktu seminggu tanpa mencuri atau menipu, aku akan memberimu hadiah besar. Jika kau gagal, kau harus bekerja untukku selama setahun. Beranikah kau menerima tantangan ini?" Abu Nawas tersenyum, matanya berbinar penuh tantangan. "Tentu saja, siapkan peti emasmu, dan lihatlah bagaimana aku mengubahnya menjadi lebih banyak." Dengan tantangan baru yang lebih besar, Abu Nawas harus memikirkan cara lain yang lebih cerdik untuk mengubah emas Sulaiman menjadi keuntungan tanpa harus melanggar aturan yang diberikan. Apakah Abu Nawas akan berhasil? Bagaimana ia akan menggandakan kekayaan saudagar itu? Petualangannya pun berlanjut. Kelanjutan kisah Abu Nawas, menggandakan emas saudagar Sulaiman. Abu Nawas menerima tantangan Sulaiman dengan penuh percaya diri. Ia tahu bahwa ia harus berpikir lebih cerdas kali ini karena taruhannya besar. Jika gagal, ia harus bekerja sebagai pelayan selama 1 tahun. Namun, jika berhasil, ia akan mendapatkan hadiah besar dan semakin dikenal sebagai orang paling cerdik di kota. Setelah meninggalkan rumah saudagar, Abu Nawas berjalan ke pasar untuk mengamati pergerakan para pedagang dan mencari peluang. Di salah satu sudut pasar, ia melihat seorang pengrajin perhiasan terkenal yang sedang sibuk melayani pelanggan kaya. Ini memberi Abu Nawas sebuah ide brilian. Ia kembali menemui Sulaiman dan berkata, "Tuan Sulaiman, aku butuh akses penuh ke emasmu selama 1 minggu. Namun, kau tidak boleh bertanya apa yang akan kulakukan sampai waktunya tiba." Sulaiman, meskipun ragu, akhirnya setuju. Ia menyerahkan 10 peti emas dan perak kepada Abu Nawas, dengan syarat bahwa setiap kepingnya harus dikembalikan atau digandakan seperti yang dijanjikan. Abu Nawas segera membawa peti-peti itu ke seorang pengrajin emas terbaik di kota dan berkata, "Aku ingin kau membuat perhiasan yang indah dari emas dan perak ini. Buatlah cincin, kalung, gelang, dan mahkota, lalu jual dengan harga tinggi." Pengrajin itu terkejut. "Apa kau yakin? Jika emas ini dijual, bagaimana kau akan menggandakannya?" Abu Nawas tersenyum. "Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan." Dalam beberapa hari, pengrajin itu berhasil mengubah emas dan perak dalam peti menjadi perhiasan yang sangat indah. Abu Nawas kemudian menjualnya kepada para bangsawan dan orang kaya di kota dengan harga tinggi. Dalam waktu singkat, ia berhasil mengumpulkan 2 kali lipat jumlah emas dan perak yang ia terima dari Sulaiman.
Setelah 1 minggu berlalu, Abu Nawas kembali menemui Sulaiman dengan membawa 20 peti emas dan perak. Sulaiman terbelalak melihat jumlah peti yang lebih banyak dari sebelumnya. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Kau tidak mencuri, bukan? Abu Nawas tertawa. Tentu tidak, wahai tuan. Aku hanya memanfaatkan keindahan emas dan perakmu untuk membuat perhiasan yang lebih berharga. Orang-orang kaya membayar mahal untuk sesuatu yang lebih berkilau. Dan lihatlah, bukan hanya emasmu kembali, tapi juga bertambah 2 kali lipat. Sulaiman menggelengkan kepala, takjub. Kau benar-benar luar biasa, Abu Nawas. Aku akan menepati janjiku. Kau berhak atas hadiah besar. Sulaiman kemudian memberikan hadiah berupa 1 peti penuh emas kepada Abu Nawas. Ia juga mengundang Abu Nawas ke rumahnya untuk mengadakan jamuan sebagai tanda penghormatan atas kecerdasannya. Namun, sebelum Abu Nawas pulang, Sulaiman bertanya, "Wahai Abu Nawas, jika kau begitu pandai menggandakan harta, mengapa kau sendiri tidak menjadi kaya raya?" Abu Nawas tersenyum bijak. "Wahai tuan, kekayaan terbesar bukanlah emas atau perak, melainkan kecerdasan dan keberanian. Jika aku menjadi kaya raya, aku mungkin akan lupa pada akal dan hanya bergantung pada hartaku. Tapi dengan tetap hidup sederhana, aku selalu punya alasan untuk berpikir, mencari jalan keluar, dan membantu orang lain." Jawaban itu membuat Sulaiman terdiam. Ia menyadari bahwa Abu Nawas bukan hanya cerdik, tetapi juga memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Sejak hari itu, nama Abu Nawas semakin dikenal sebagai orang paling cerdas di kota. Banyak orang datang kepadanya untuk meminta nasihat, dan ia terus menggunakan akalnya untuk membantu mereka yang membutuhkan, dengan caranya yang unik dan penuh kejutan. Dan begitulah, kisah Abu Nawas tidak pernah berakhir. Ia selalu menemukan cara untuk mengubah masalah menjadi peluang, dan utang menjadi keuntungan, yaitu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Tamat. Rahasia Abu Nawas menyulap utang jadi keuntungan. Abu Nawas, seorang tokoh yang dikenal dengan kecerdasannya yang luar biasa, sering kali menghadapi berbagai masalah dengan cara yang unik dan tak terduga. Suatu hari, ia menemukan dirinya dalam kesulitan keuangan. Ia memiliki utang yang cukup besar kepada seorang saudagar kaya di kota, dan tenggat waktunya semakin dekat. Namun, seperti biasa, Abu Nawas tidak pernah kehabisan akal. Dengan santai, ia berjalan menuju kediaman saudagar tersebut. Di depan rumah yang megah itu, ia mengetuk pintu dan disambut oleh sang saudagar yang sudah lama menunggu pembayaran utangnya. "Abu Nawas, waktumu hampir habis. Aku harap kau datang untuk melunasi utangmu," kata saudagar dengan nada tegas. Abu Nawas tersenyum. "Tentu saja, wahai tuan yang dermawan. Aku tidak akan datang dengan tangan kosong. Aku ingin membicarakan sebuah peluang emas untukmu." Saudagar itu mengernyitkan dahi. "Peluang apa yang kau maksud?" Abu Nawas mendekat dan berbicara dengan suara lirih, seolah-olah rahasianya terlalu berharga untuk didengar orang lain. "Aku telah menemukan cara untuk menggandakan kekayaanmu dalam waktu singkat. Tapi cara ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki keberanian dan kecerdasan seperti dirimu." Saudagar itu, meskipun curiga, tetap tertarik. "Lanjutkan," katanya dengan penasaran. Abu Nawas melanjutkan dengan penuh percaya diri, "Di kota sebelah, ada seorang pedagang yang sangat kaya namun mudah ditipu. Aku punya rencana untuk mengambil keuntungan darinya tanpa melanggar hukum. Tapi aku butuh modal awal." Saudagar itu mengangkat alis. "Dan modal itu sebesar utangmu padaku, bukan?" Abu Nawas tertawa kecil. "Tepat sekali. Jika kau meminjamkan uang itu untuk usaha ini, bukan hanya aku bisa melunasi utangku, tapi kau juga akan mendapat keuntungan yang berlipat ganda." Saudagar itu terdiam sejenak, berpikir. Ia tahu Abu Nawas bukan orang bodoh, dan selama ini setiap triknya selalu berhasil. Akhirnya, ia mengangguk. "Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Tapi jika kau gagal, aku akan menagih utangmu dengan bunga yang lebih besar." Abu Nawas pun menerima uang itu dengan senyum lebar dan pergi meninggalkan saudagar dengan langkah ringan. Namun, bukannya pergi ke kota sebelah, ia malah menuju pasar dan membeli beberapa barang dagangan dengan harga murah. Dengan keahlian berbicaranya yang luar biasa, ia menjual kembali barang-barang itu dengan harga lebih tinggi. Dalam waktu singkat, ia memperoleh keuntungan yang cukup besar. Setelah beberapa hari, Abu Nawas kembali ke rumah saudagar dengan membawa uang lebih banyak dari jumlah utangnya. "Tuan, aku telah berhasil. Ini adalah modal dan kentunganmu," katanya sambil menyerahkan uang kepada saudagar. Saudagar terkejut. Ia tidak menyangka Abu Nawas benar-benar bisa menghasilkan keuntungan dalam waktu sesingkat itu.
Bagaimana kau melakukannya? Tanyanya. Abu Nawas tersenyum licik. Rahasia dagang, wahai tuan. Yang jelas, utangku telah lunas, dan kau mendapat keuntungan. Bukankah ini kesepakatan yang menguntungkan? Saudagar itu tidak bisa berkata apa-apa. Ia harus mengakui bahwa Abu Nawas telah berhasil mengubah utangnya menjadi keuntungan, dan lebih dari itu, ia tidak bisa lagi menagih utang darinya. Dengan langkah santai, Abu Nawas meninggalkan rumah saudagar sambil tersenyum puas. Sekali lagi, kecerdikannya telah menyelamatkannya dari kesulitan, dan bahkan membuatnya mendapatkan keuntungan di saat yang tampaknya mustahil. Setelah keluar dari rumah saudagar dengan kemenangan, Abu Nawas berjalan menuju kedai kopi di sudut pasar. Ia duduk santai sambil menyeruput secangkir kopi hangat, menikmati keberhasilannya. Namun, belum sempat ia menghabiskan setengah cangkirnya, seorang lelaki tua dengan jenggot panjang menghampirinya. Abu Nawas, aku mendengar kabar bahwa kau baru saja melunasi utangmu dan bahkan mendapat keuntungan. Bagaimana kau bisa melakukannya? Tanya lelaki tua itu dengan penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas tersenyum. Aku hanya memanfaatkan apa yang tersedia dan sedikit memainkan logika orang-orang yang rakus. Mereka yang tamak akan mudah dikelabui oleh harapan keuntungan yang besar. Lelaki tua itu mengangguk-angguk, lalu berkata, kalau begitu, bisakah kau membantuku? Aku memiliki utang kepada seorang pedagang rempah-rempah yang kejam. Ia tidak hanya menagih dengan bunga tinggi, tetapi juga mengancam akan mengambil rumahku jika aku tak bisa membayar dalam 3 hari. Abu Nawas memandang lelaki tua itu dengan penuh pertimbangan. Ia tahu bahwa orang-orang seperti saudagar kaya yang ia kelabui tadi hanya tertarik pada keuntungan. Namun, lelaki tua ini berbeda. Ia tidak memiliki kekayaan atau aset yang bisa diputar seperti Abu Nawas. Oleh karena itu, strategi kali ini harus berbeda. Setelah berpikir sejenak, Abu Nawas berkata, jangan khawatir, wahai orang tua. Aku akan membantumu, tapi kau harus mengikuti semua yang aku katakan tanpa ragu. Lelaki tua itu mengangguk cepat. Apa yang harus aku lakukan? Abu Nawas tersenyum penuh arti. Pertama, kita harus menemui pedagang rempah-rempah itu dan mengajukan sebuah tawaran yang tidak bisa ia tolak. Tanpa membuang waktu, mereka berdua pergi ke rumah pedagang rempah-rempah. Saat tiba, pedagang itu sedang duduk di halaman rumahnya, menghitung uang dengan penuh kepuasan. Ketika melihat Abu Nawas dan lelaki tua itu datang, ia langsung menyeringai. Ah, Abu Nawas, apa kau datang untuk membayar utang orang tua ini? Tanyanya dengan nada mengejek. Abu Nawas menggeleng. Justru sebaliknya, aku datang untuk menawarkan kesepakatan yang akan membuatmu lebih kaya dari sebelumnya. Pedagang itu terdiam, tertarik dengan perkataan Abu Nawas. Lanjutkan, katanya sambil melipat tangannya di dada. Abu Nawas mendekat dan berbicara dengan suara pelan. Tuan, aku tahu bahwa kau adalah pedagang rempah yang sukses. Namun, tidakkah kau ingin memperluas bisnismu ke tingkat yang lebih besar? Pedagang itu mengernyitkan dahi. Maksudmu? Abu Nawas melanjutkan, aku memiliki seorang kenalan di istana. Ia adalah seorang juru masak istana yang bertanggung jawab atas makanan para bangsawan. Ia selalu mencari rempah-rempah terbaik dengan harga tinggi. Jika kau bisa menyediakan rempah berkualitas, kau bisa menjadi pemasok utama untuk istana dan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar daripada menagih utang kecil dari lelaki tua ini. Mata pedagang itu berbinar. Tapi bagaimana aku bisa memastikan bahwa istana akan membeli dariku? Abu Nawas tersenyum. Aku bisa mengatur pertemuan dengan juru masak istana. Namun, ada satu syarat, kau harus menghapus utang lelaki tua ini, sehingga ia bisa bekerja sebagai pembantu di tokoku dan membantu mengatur transaksi besar ini. Pedagang itu berpikir sejenak. Ia merasa tawaran ini terlalu bagus untuk dilewatkan. Menghapus utang seorang lelaki tua tampak seperti harga yang murah jika dibandingkan dengan kemungkinan menjadi pemasok rempah bagi istana. Akhirnya, ia mengangguk. Baiklah, aku akan menghapus utangnya. Tapi aku ingin kepastian bahwa juru masak istana benar-benar tertarik dengan rempah-rempahku, katanya dengan tegas. Abu Nawas tersenyum lebar. Tentu saja, dalam 2 hari, aku akan mengatur pertemuan. Sementara itu, siapkan rempah-rempah terbaikmu. Dengan perasaan lega, lelaki tua itu berterima kasih kepada Abu Nawas. Mereka pun meninggalkan rumah pedagang rempah-rempah dengan hati yang ringan. Namun, tentu saja, Abu Nawas tidak benar-benar memiliki kenalan juru masak istana. Ia harus memikirkan rencana lain untuk menutup kebohongannya. Maka, ia pergi ke pasar dan mencari seorang teman lamanya, seorang pria yang terkenal pandai berbicara dan bisa menyamar menjadi siapa saja.
Temanku, aku punya tugas untukmu, kata Abu Nawas. Aku ingin kau berpura-pura menjadi juru masak istana dan menemui pedagang rempah-rempah itu. Berlagalah seolah kau tertarik dengan rempah-rempahnya, dan buat ia percaya bahwa suatu hari nanti istana mungkin akan membeli darinya. Temannya tertawa. Itu mudah. Aku bahkan bisa meyakinkannya bahwa Sultan sendiri ingin mencicipi rempah-rempahnya. 2 hari kemudian, rencana itu pun berjalan lancar. Teman Abu Nawas bertemu dengan pedagang rempah-rempah dan memberikan janji-janji manis tentang kemungkinan istana membeli rempah darinya. Pedagang itu sangat senang, bahkan memberikan Abu Nawas beberapa kantong uang sebagai ucapan terima kasih atas perantaraannya. Dengan uang itu, Abu Nawas memberikan sebagian kepada lelaki tua yang ia bantu, lalu menyimpan sisanya sebagai modal untuk rencana-rencana cerdiknya di masa depan. Sekali lagi, kecerdikan dan keberanian Abu Nawas telah menyelamatkan seseorang dari kesulitan, sambil membuatnya sendiri mendapatkan keuntungan tanpa harus mengeluarkan modal sepeser pun. Ia pun berjalan pulang dengan senyum puas, siap untuk menghadapi petualangan berikutnya. Beberapa hari setelah kejadian dengan pedagang rempah-rempah, Abu Nawas kembali menjalani kehidupannya yang biasa. Namun, kepintarannya yang terkenal ke seluruh penjuru kota membuat banyak orang datang kepadanya untuk meminta bantuan. Suatu pagi, ketika Abu Nawas sedang duduk di depan rumahnya menikmati udara segar, seorang pria parubaya dengan wajah penuh kekhawatiran menghampirinya. Pria itu mengenakan pakaian lusuh dan tampak gelisah. "Wahai Abu Nawas, namaku Karim. Aku mendengar tentang kepintaranmu dalam menyelesaikan masalah utang. Aku sangat membutuhkan pertolonganmu," kata pria itu dengan suara bergetar. Abu Nawas menatap pria itu dengan penuh perhatian. "Apa yang terjadi, wahai Karim? Ceritakan kepadaku, mungkin aku bisa membantumu." Karim menarik napas dalam-dalam sebelum mulai bercerita. "Aku memiliki sebuah toko kain kecil di pasar. Beberapa bulan lalu, aku meminjam uang dari seorang rentenir bernama Khalid. Awalnya, aku pikir aku bisa mengembalikannya dengan hasil jualan kainku, tapi bunga yang ia berikan terlalu tinggi. Sekarang, utangku semakin menumpuk dan jika aku tidak membayar dalam seminggu, ia mengancam akan mengambil seluruh toko dan kain-kainku." Abu Nawas mengangguk-angguk, lalu berkata, Khalid memang terkenal sebagai rentenir yang kejam. Tapi jangan khawatir, aku akan membantumu. Aku hanya butuh sedikit waktu untuk menyusun rencana." Karim menghela napas lega dan berterima kasih kepada Abu Nawas. Setelah pria itu pergi, Abu Nawas duduk termenung, berpikir bagaimana cara mengalahkan Khalid tanpa harus membayar utang Karim. Setelah beberapa saat, sebuah ide cemerlang muncul di benaknya. Ia segera pergi ke pasar dan mulai membeli beberapa barang sederhana, selembar kain putih, sebatang lilin, dan sedikit minyak wangi yang memiliki aroma khas. Ia juga menemui beberapa teman lamanya yang bersedia membantunya dalam rencana ini. Malam harinya, Abu Nawas dan teman-temannya berkumpul di depan rumah Khalid. Mereka mulai melaksanakan rencana yang telah disusun dengan rapi. Salah satu teman Abu Nawas, yang memiliki suara dalam dan menyeramkan, mulai berbicara dengan nada seperti suara hantu. "Khalid, aku datang menagih janji," suara itu menggema di udara malam yang sunyi. Dari dalam rumah, Khalid yang sedang menghitung uangnya terkejut. Ia menoleh ke sekeliling, tetapi tidak melihat siapapun. Suara itu terdengar lagi, "Khalid, kau telah mengambil uang dari orang-orang miskin, kini saatnya membayar harga keserakahanmu." Khalid mulai ketakutan, tangannya gemetar, dan keringat dingin mulai mengalir di dahinya. Tiba-tiba, Abu Nawas yang telah menyamar dengan kain putih dan menyalakan lilin, muncul di hadapannya. "Khalid," Abu Nawas berbicara dengan suara seram. "Aku adalah roh dari seseorang yang kau buat menderita karena utang. Jika kau tidak menghapus utang orang-orang miskin, aku akan menghantuimu selamanya." Khalid jatuh berlutut, wajahnya pucat pasi. Ampun, aku akan menghapus utang siapapun yang kau minta." Abu Nawas tersenyum dalam hati, tetapi ia tetap mempertahankan ekspresi menyeramkan. "Mulai besok pagi, hapuslah utang Karim dan beberapa orang lainnya yang telah kau peras. Jika kau melanggar janjimu, aku akan datang lagi." Tanpa pikir panjang, Khalid mengangguk. "Baik, aku bersumpah akan melakukannya." Setelah puas melihat Khalid ketakutan setengah mati, Abu Nawas dan teman-temannya diam-diam pergi. Keesokan harinya, benar saja, Khalid datang ke pasar dan mengumumkan bahwa ia telah menghapus utang Karim dan beberapa orang lainnya. Karim sangat bahagia dan berterima kasih kepada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku tidak tahu bagaimana kau melakukannya, tapi kau telah menyelamatkan hidupku dan keluargaku.
Abu Nawas hanya tersenyum. Kadang-kadang, untuk melawan orang yang serakah, kita tidak perlu menggunakan kekuatan. Kita hanya perlu menggunakan akal. Sejak hari itu, cerita tentang bagaimana Abu Nawas mengalahkan rentenir kejam tanpa mengeluarkan satu keping uang pun menyebar ke seluruh kota. Semua orang semakin mengagumi kecerdasannya, dan mereka tahu bahwa selama ada Abu Nawas, selalu ada cara untuk keluar dari kesulitan. Namun, kisah Abu Nawas tidak berakhir di sini. Setelah mendengar bagaimana Khalid menyerah pada roh yang diciptakan Abu Nawas, seorang saudagar kaya bernama Sulaiman menjadi penasaran. Ia ingin tahu apakah kecerdikan Abu Nawas hanya sekadar tipu muslihat atau benar-benar kejeniusan luar biasa. Suatu hari, Sulaiman datang ke rumah Abu Nawas dan berkata, "Wahai Abu Nawas, aku ingin menguji kepintaranmu. Aku memiliki 10 peti penuh emas dan perak. Jika kau bisa menggandakan kekayaanku dalam waktu seminggu tanpa mencuri atau menipu, aku akan memberimu hadiah besar. Jika kau gagal, kau harus bekerja untukku selama setahun. Beranikah kau menerima tantangan ini?" Abu Nawas tersenyum, matanya berbinar penuh tantangan. "Tentu saja, siapkan peti emasmu, dan lihatlah bagaimana aku mengubahnya menjadi lebih banyak." Dengan tantangan baru yang lebih besar, Abu Nawas harus memikirkan cara lain yang lebih cerdik untuk mengubah emas Sulaiman menjadi keuntungan tanpa harus melanggar aturan yang diberikan. Apakah Abu Nawas akan berhasil? Bagaimana ia akan menggandakan kekayaan saudagar itu? Petualangannya pun berlanjut. Kelanjutan kisah Abu Nawas, menggandakan emas saudagar Sulaiman. Abu Nawas menerima tantangan Sulaiman dengan penuh percaya diri. Ia tahu bahwa ia harus berpikir lebih cerdas kali ini karena taruhannya besar. Jika gagal, ia harus bekerja sebagai pelayan selama 1 tahun. Namun, jika berhasil, ia akan mendapatkan hadiah besar dan semakin dikenal sebagai orang paling cerdik di kota. Setelah meninggalkan rumah saudagar, Abu Nawas berjalan ke pasar untuk mengamati pergerakan para pedagang dan mencari peluang. Di salah satu sudut pasar, ia melihat seorang pengrajin perhiasan terkenal yang sedang sibuk melayani pelanggan kaya. Ini memberi Abu Nawas sebuah ide brilian. Ia kembali menemui Sulaiman dan berkata, "Tuan Sulaiman, aku butuh akses penuh ke emasmu selama 1 minggu. Namun, kau tidak boleh bertanya apa yang akan kulakukan sampai waktunya tiba." Sulaiman, meskipun ragu, akhirnya setuju. Ia menyerahkan 10 peti emas dan perak kepada Abu Nawas, dengan syarat bahwa setiap kepingnya harus dikembalikan atau digandakan seperti yang dijanjikan. Abu Nawas segera membawa peti-peti itu ke seorang pengrajin emas terbaik di kota dan berkata, "Aku ingin kau membuat perhiasan yang indah dari emas dan perak ini. Buatlah cincin, kalung, gelang, dan mahkota, lalu jual dengan harga tinggi." Pengrajin itu terkejut. "Apa kau yakin? Jika emas ini dijual, bagaimana kau akan menggandakannya?" Abu Nawas tersenyum. "Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan." Dalam beberapa hari, pengrajin itu berhasil mengubah emas dan perak dalam peti menjadi perhiasan yang sangat indah. Abu Nawas kemudian menjualnya kepada para bangsawan dan orang kaya di kota dengan harga tinggi. Dalam waktu singkat, ia berhasil mengumpulkan 2 kali lipat jumlah emas dan perak yang ia terima dari Sulaiman. Setelah 1 minggu berlalu, Abu Nawas kembali menemui Sulaiman dengan membawa 20 peti emas dan perak. Sulaiman terbelalak melihat jumlah peti yang lebih banyak dari sebelumnya. "Bagaimana kau bisa melakukan ini? Kau tidak mencuri, bukan?" Abu Nawas tertawa. "Tentu tidak, wahai tuan. Aku hanya memanfaatkan keindahan emas dan perakmu untuk membuat perhiasan yang lebih berharga. Orang-orang kaya membayar mahal untuk sesuatu yang lebih berkilau. Dan lihatlah, bukan hanya emasmu kembali, tapi juga bertambah 2 kali lipat." Sulaiman menggelengkan kepala, takjub. "Kau benar-benar luar biasa, Abu Nawas. Aku akan menepati janjiku. Kau berhak atas hadiah besar." Sulaiman kemudian memberikan hadiah berupa 1 peti penuh emas kepada Abu Nawas. Ia juga mengundang Abu Nawas ke rumahnya untuk mengadakan jamuan sebagai tanda penghormatan atas kecerdasannya. Namun, sebelum Abu Nawas pulang, Sulaiman bertanya, "Wahai Abu Nawas, jika kau begitu pandai menggandakan harta, mengapa kau sendiri tidak menjadi kaya raya?" Abu Nawas tersenyum bijak. "Wahai tuan, kekayaan terbesar bukanlah emas atau perak, melainkan kecerdasan dan keberanian. Jika aku menjadi kaya raya, aku mungkin akan lupa pada akal dan hanya bergantung pada hartaku. Tapi dengan tetap hidup sederhana, aku selalu punya alasan untuk berpikir, mencari jalan keluar, dan membantu orang lain." Jawaban itu membuat Sulaiman terdiam.
Ia menyadari bahwa Abu Nawas bukan hanya cerdik, tetapi juga memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Sejak hari itu, nama Abu Nawas semakin dikenal sebagai orang paling cerdas di kota. Banyak orang datang kepadanya untuk meminta nasihat, dan ia terus menggunakan akalnya untuk membantu mereka yang membutuhkan, dengan caranya yang unik dan penuh kejutan. Dan begitulah, kisah Abu Nawas tidak pernah berakhir. Ia selalu menemukan cara untuk mengubah masalah menjadi peluang, dan utang menjadi keuntungan, yaitu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Tamat. Rahasia Abu Nawas menyulap utang jadi keuntungan. Abu Nawas, seorang tokoh yang dikenal dengan kecerdasannya yang luar biasa, sering kali menghadapi berbagai masalah dengan cara yang unik dan tak terduga. Suatu hari, ia menemukan dirinya dalam kesulitan keuangan. Ia memiliki utang yang cukup besar kepada seorang saudagar kaya di kota, dan tenggat waktunya semakin dekat. Namun, seperti biasa, Abu Nawas tidak pernah kehabisan akal. Dengan santai, ia berjalan menuju kediaman saudagar tersebut. Di depan rumah yang megah itu, ia mengetuk pintu dan disambut oleh sang saudagar yang sudah lama menunggu pembayaran utangnya. Abu Nawas, waktumu hampir habis. Aku harap kau datang untuk melunasi utangmu, kata saudagar dengan nada tegas. Abu Nawas tersenyum. Tentu saja, wahai tuan yang dermawan. Aku tidak akan datang dengan tangan kosong. Aku ingin membicarakan sebuah peluang emas untukmu. Saudagar itu mengernyitkan dahi. Peluang apa yang kau maksud? Abu Nawas mendekat dan berbicara dengan suara lirih, seolah-olah rahasianya terlalu berharga untuk didengar orang lain. Aku telah menemukan cara untuk menggandakan kekayaanmu dalam waktu singkat. Tapi cara ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki keberanian dan kecerdasan seperti dirimu. Saudagar itu, meskipun curiga, tetap tertarik. Lanjutkan, katanya dengan penasaran. Abu Nawas melanjutkan dengan penuh percaya diri, di kota sebelah, ada seorang pedagang yang sangat kaya namun mudah ditipu. Aku punya rencana untuk mengambil keuntungan darinya tanpa melanggar hukum. Tapi aku butuh modal awal. Saudagar itu mengangkat alis. Dan modal itu sebesar utangmu padaku, bukan? Abu Nawas tertawa kecil. Tepat sekali. Jika kau meminjamkan uang itu untuk usaha ini, bukan hanya aku bisa melunasi utangku, tapi kau juga akan mendapat keuntungan yang berlipat ganda. Saudagar itu terdiam sejenak, berpikir. Ia tahu Abu Nawas bukan orang bodoh, dan selama ini setiap triknya selalu berhasil. Akhirnya, ia mengangguk. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Tapi jika kau gagal, aku akan menagih utangmu dengan bunga yang lebih besar. Abu Nawas pun menerima uang itu dengan senyum lebar dan pergi meninggalkan saudagar dengan langkah ringan. Namun, bukannya pergi ke kota sebelah, ia malah menuju pasar dan membeli beberapa barang dagangan dengan harga murah. Dengan keahlian berbicaranya yang luar biasa, ia menjual kembali barang-barang itu dengan harga lebih tinggi. Dalam waktu singkat, ia memperoleh keuntungan yang cukup besar. Setelah beberapa hari, Abu Nawas kembali ke rumah saudagar dengan membawa uang lebih banyak dari jumlah utangnya. Tuan, aku telah berhasil. Ini adalah modal dan kentunganmu, katanya sambil menyerahkan uang kepada saudagar. Saudagar terkejut. Ia tidak menyangka Abu Nawas benar-benar bisa menghasilkan keuntungan dalam waktu sesingkat itu. Bagaimana kau melakukannya? Tanyanya. Abu Nawas tersenyum licik. Rahasia dagang, wahai tuan. Yang jelas, utangku telah lunas, dan kau mendapat keuntungan. Bukankah ini kesepakatan yang menguntungkan? Saudagar itu tidak bisa berkata apa-apa. Ia harus mengakui bahwa Abu Nawas telah berhasil mengubah utangnya menjadi keuntungan, dan lebih dari itu, ia tidak bisa lagi menagih utang darinya. Dengan langkah santai, Abu Nawas meninggalkan rumah saudagar sambil tersenyum puas. Sekali lagi, kecerdikannya telah menyelamatkannya dari kesulitan, dan bahkan membuatnya mendapatkan keuntungan di saat yang tampaknya mustahil. Setelah keluar dari rumah saudagar dengan kemenangan, Abu Nawas berjalan menuju kedai kopi di sudut pasar. Ia duduk santai sambil menyeruput secangkir kopi hangat, menikmati keberhasilannya. Namun, belum sempat ia menghabiskan setengah cangkirnya, seorang lelaki tua dengan jenggot panjang menghampirinya. Abu Nawas, aku mendengar kabar bahwa kau baru saja melunasi utangmu dan bahkan mendapat keuntungan. Bagaimana kau bisa melakukannya? Tanya lelaki tua itu dengan penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas tersenyum. Aku hanya memanfaatkan apa yang tersedia dan sedikit memainkan logika orang-orang yang rakus. Mereka yang tamak akan mudah dikelabui oleh harapan keuntungan yang besar. Lelaki tua itu mengangguk-angguk, lalu berkata, kalau begitu, bisakah kau membantuku?
Aku memiliki utang kepada seorang pedagang rempah-rempah yang kejam. Ia tidak hanya menagih dengan bunga tinggi, tetapi juga mengancam akan mengambil rumahku jika aku tak bisa membayar dalam 3 hari. Abu Nawas memandang lelaki tua itu dengan penuh pertimbangan. Ia tahu bahwa orang-orang seperti saudagar kaya yang ia kelabui tadi hanya tertarik pada keuntungan. Namun, lelaki tua ini berbeda. Ia tidak memiliki kekayaan atau aset yang bisa diputar seperti Abu Nawas. Oleh karena itu, strategi kali ini harus berbeda. Setelah berpikir sejenak, Abu Nawas berkata, "Jangan khawatir, wahai orang tua. Aku akan membantumu, tapi kau harus mengikuti semua yang aku katakan tanpa ragu." Lelaki tua itu mengangguk cepat. "Apa yang harus aku lakukan?" Abu Nawas tersenyum penuh arti. "Pertama, kita harus menemui pedagang rempah-rempah itu dan mengajukan sebuah tawaran yang tidak bisa ia tolak." Tanpa membuang waktu, mereka berdua pergi ke rumah pedagang rempah-rempah. Saat tiba, pedagang itu sedang duduk di halaman rumahnya, menghitung uang dengan penuh kepuasan. Ketika melihat Abu Nawas dan lelaki tua itu datang, ia langsung menyeringai. "Ah, Abu Nawas, apa kau datang untuk membayar utang orang tua ini?" Tanyanya dengan nada mengejek. Abu Nawas menggeleng. "Justru sebaliknya, aku datang untuk menawarkan kesepakatan yang akan membuatmu lebih kaya dari sebelumnya." Pedagang itu terdiam, tertarik dengan perkataan Abu Nawas. "Lanjutkan," katanya sambil melipat tangannya di dada. Abu Nawas mendekat dan berbicara dengan suara pelan. "Tuan, aku tahu bahwa kau adalah pedagang rempah yang sukses. Namun, tidakkah kau ingin memperluas bisnismu ke tingkat yang lebih besar?" Pedagang itu mengernyitkan dahi. "Maksudmu?" Abu Nawas melanjutkan, "Aku memiliki seorang kenalan di istana. Ia adalah seorang juru masak istana yang bertanggung jawab atas makanan para bangsawan. Ia selalu mencari rempah-rempah terbaik dengan harga tinggi. Jika kau bisa menyediakan rempah berkualitas, kau bisa menjadi pemasok utama untuk istana dan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar daripada menagih utang kecil dari lelaki tua ini." Mata pedagang itu berbinar. "Tapi bagaimana aku bisa memastikan bahwa istana akan membeli dariku?" Abu Nawas tersenyum. "Aku bisa mengatur pertemuan dengan juru masak istana. Namun, ada satu syarat, kau harus menghapus utang lelaki tua ini, sehingga ia bisa bekerja sebagai pembantu di tokoku dan membantu mengatur transaksi besar ini." Pedagang itu berpikir sejenak. Ia merasa tawaran ini terlalu bagus untuk dilewatkan. Menghapus utang seorang lelaki tua tampak seperti harga yang murah jika dibandingkan dengan kemungkinan menjadi pemasok rempah bagi istana. Akhirnya, ia mengangguk. "Baiklah, aku akan menghapus utangnya. Tapi aku ingin kepastian bahwa juru masak istana benar-benar tertarik dengan rempah-rempahku," katanya dengan tegas. Abu Nawas tersenyum lebar. "Tentu saja, dalam 2 hari, aku akan mengatur pertemuan. Sementara itu, siapkan rempah-rempah terbaikmu." Dengan perasaan lega, lelaki tua itu berterima kasih kepada Abu Nawas. Mereka pun meninggalkan rumah pedagang rempah-rempah dengan hati yang ringan. Namun, tentu saja, Abu Nawas tidak benar-benar memiliki kenalan juru masak istana. Ia harus memikirkan rencana lain untuk menutup kebohongannya. Maka, ia pergi ke pasar dan mencari seorang teman lamanya, seorang pria yang terkenal pandai berbicara dan bisa menyamar menjadi siapa saja. "Temanku, aku punya tugas untukmu," kata Abu Nawas. "Aku ingin kau berpura-pura menjadi juru masak istana dan menemui pedagang rempah-rempah itu. Berlagalah seolah kau tertarik dengan rempah-rempahnya, dan buat ia percaya bahwa suatu hari nanti istana mungkin akan membeli darinya." Temannya tertawa. "Itu mudah. Aku bahkan bisa meyakinkannya bahwa Sultan sendiri ingin mencicipi rempah-rempahnya." 2 hari kemudian, rencana itu pun berjalan lancar. Teman Abu Nawas bertemu dengan pedagang rempah-rempah dan memberikan janji-janji manis tentang kemungkinan istana membeli rempah darinya. Pedagang itu sangat senang, bahkan memberikan Abu Nawas beberapa kantong uang sebagai ucapan terima kasih atas perantaraannya. Dengan uang itu, Abu Nawas memberikan sebagian kepada lelaki tua yang ia bantu, lalu menyimpan sisanya sebagai modal untuk rencana-rencana cerdiknya di masa depan. Sekali lagi, kecerdikan dan keberanian Abu Nawas telah menyelamatkan seseorang dari kesulitan, sambil membuatnya sendiri mendapatkan keuntungan tanpa harus mengeluarkan modal sepeser pun. Ia pun berjalan pulang dengan senyum puas, siap untuk menghadapi petualangan berikutnya. Beberapa hari setelah kejadian dengan pedagang rempah-rempah, Abu Nawas kembali menjalani kehidupannya yang biasa. Namun, kepintarannya yang terkenal ke seluruh penjuru kota membuat banyak orang datang kepadanya untuk meminta bantuan.
Suatu pagi, ketika Abu Nawas sedang duduk di depan rumahnya menikmati udara segar, seorang pria parubaya dengan wajah penuh kekhawatiran menghampirinya. Pria itu mengenakan pakaian lusuh dan tampak gelisah. "Wahai Abu Nawas, namaku Karim. Aku mendengar tentang kepintaranmu dalam menyelesaikan masalah utang. Aku sangat membutuhkan pertolonganmu," kata pria itu dengan suara bergetar. Abu Nawas menatap pria itu dengan penuh perhatian. "Apa yang terjadi, wahai Karim? Ceritakan kepadaku, mungkin aku bisa membantumu." Karim menarik napas dalam-dalam sebelum mulai bercerita. "Aku memiliki sebuah toko kain kecil di pasar. Beberapa bulan lalu, aku meminjam uang dari seorang rentenir bernama Khalid. Awalnya, aku pikir aku bisa mengembalikannya dengan hasil jualan kainku, tapi bunga yang ia berikan terlalu tinggi. Sekarang, utangku semakin menumpuk dan jika aku tidak membayar dalam seminggu, ia mengancam akan mengambil seluruh toko dan kain-kainku." Abu Nawas mengangguk-angguk, lalu berkata, Khalid memang terkenal sebagai rentenir yang kejam. Tapi jangan khawatir, aku akan membantumu. Aku hanya butuh sedikit waktu untuk menyusun rencana." Karim menghela napas lega dan berterima kasih kepada Abu Nawas. Setelah pria itu pergi, Abu Nawas duduk termenung, berpikir bagaimana cara mengalahkan Khalid tanpa harus membayar utang Karim. Setelah beberapa saat, sebuah ide cemerlang muncul di benaknya. Ia segera pergi ke pasar dan mulai membeli beberapa barang sederhana, selembar kain putih, sebatang lilin, dan sedikit minyak wangi yang memiliki aroma khas. Ia juga menemui beberapa teman lamanya yang bersedia membantunya dalam rencana ini. Malam harinya, Abu Nawas dan teman-temannya berkumpul di depan rumah Khalid. Mereka mulai melaksanakan rencana yang telah disusun dengan rapi. Salah satu teman Abu Nawas, yang memiliki suara dalam dan menyeramkan, mulai berbicara dengan nada seperti suara hantu. "Khalid, aku datang menagih janji," suara itu menggema di udara malam yang sunyi. Dari dalam rumah, Khalid yang sedang menghitung uangnya terkejut. Ia menoleh ke sekeliling, tetapi tidak melihat siapapun. Suara itu terdengar lagi, "Khalid, kau telah mengambil uang dari orang-orang miskin, kini saatnya membayar harga keserakahanmu." Khalid mulai ketakutan, tangannya gemetar, dan keringat dingin mulai mengalir di dahinya. Tiba-tiba, Abu Nawas yang telah menyamar dengan kain putih dan menyalakan lilin, muncul di hadapannya. "Khalid," Abu Nawas berbicara dengan suara seram. "Aku adalah roh dari seseorang yang kau buat menderita karena utang. Jika kau tidak menghapus utang orang-orang miskin, aku akan menghantuimu selamanya." Khalid jatuh berlutut, wajahnya pucat pasi. Ampun, aku akan menghapus utang siapapun yang kau minta." Abu Nawas tersenyum dalam hati, tetapi ia tetap mempertahankan ekspresi menyeramkan. "Mulai besok pagi, hapuslah utang Karim dan beberapa orang lainnya yang telah kau peras. Jika kau melanggar janjimu, aku akan datang lagi." Tanpa pikir panjang, Khalid mengangguk. "Baik, aku bersumpah akan melakukannya." Setelah puas melihat Khalid ketakutan setengah mati, Abu Nawas dan teman-temannya diam-diam pergi. Keesokan harinya, benar saja, Khalid datang ke pasar dan mengumumkan bahwa ia telah menghapus utang Karim dan beberapa orang lainnya. Karim sangat bahagia dan berterima kasih kepada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku tidak tahu bagaimana kau melakukannya, tapi kau telah menyelamatkan hidupku dan keluargaku." Abu Nawas hanya tersenyum. Kadang-kadang, untuk melawan orang yang serakah, kita tidak perlu menggunakan kekuatan. Kita hanya perlu menggunakan akal. Sejak hari itu, cerita tentang bagaimana Abu Nawas mengalahkan rentenir kejam tanpa mengeluarkan satu keping uang pun menyebar ke seluruh kota. Semua orang semakin mengagumi kecerdasannya, dan mereka tahu bahwa selama ada Abu Nawas, selalu ada cara untuk keluar dari kesulitan. Namun, kisah Abu Nawas tidak berakhir di sini. Setelah mendengar bagaimana Khalid menyerah pada roh yang diciptakan Abu Nawas, seorang saudagar kaya bernama Sulaiman menjadi penasaran. Ia ingin tahu apakah kecerdikan Abu Nawas hanya sekadar tipu muslihat atau benar-benar kejeniusan luar biasa. Suatu hari, Sulaiman datang ke rumah Abu Nawas dan berkata, "Wahai Abu Nawas, aku ingin menguji kepintaranmu. Aku memiliki 10 peti penuh emas dan perak. Jika kau bisa menggandakan kekayaanku dalam waktu seminggu tanpa mencuri atau menipu, aku akan memberimu hadiah besar. Jika kau gagal, kau harus bekerja untukku selama setahun. Beranikah kau menerima tantangan ini?" Abu Nawas tersenyum, matanya berbinar penuh tantangan. "Tentu saja, siapkan peti emasmu, dan lihatlah bagaimana aku mengubahnya menjadi lebih banyak."
Dengan tantangan baru yang lebih besar, Abu Nawas harus memikirkan cara lain yang lebih cerdik untuk mengubah emas Sulaiman menjadi keuntungan tanpa harus melanggar aturan yang diberikan. Apakah Abu Nawas akan berhasil? Bagaimana ia akan menggandakan kekayaan saudagar itu? Petualangannya pun berlanjut. Kelanjutan kisah Abu Nawas menggandakan emas saudagar Sulaiman. Abu Nawas menerima tantangan Sulaiman dengan penuh percaya diri. Ia tahu bahwa ia harus berpikir lebih cerdas kali ini karena taruhannya besar. Jika gagal, ia harus bekerja sebagai pelayan selama 1 tahun. Namun, jika berhasil, ia akan mendapatkan hadiah besar dan semakin dikenal sebagai orang paling cerdik di kota. Setelah meninggalkan rumah saudagar, Abu Nawas berjalan ke pasar untuk mengamati pergerakan para pedagang dan mencari peluang. Di salah satu sudut pasar, ia melihat seorang pengrajin perhiasan terkenal yang sedang sibuk melayani pelanggan kaya. Ini memberi Abu Nawas sebuah ide brilian. Ia kembali menemui Sulaiman dan berkata, "Tuan Sulaiman, aku butuh akses penuh ke emasmu selama 1 minggu. Namun, kau tidak boleh bertanya apa yang akan kulakukan sampai waktunya tiba." Sulaiman, meskipun ragu, akhirnya setuju. Ia menyerahkan 10 peti emas dan perak kepada Abu Nawas, dengan syarat bahwa setiap kepingnya harus dikembalikan atau digandakan seperti yang dijanjikan. Abu Nawas segera membawa peti-peti itu ke seorang pengrajin emas terbaik di kota dan berkata, "Aku ingin kau membuat perhiasan yang indah dari emas dan perak ini. Buatlah cincin, kalung, gelang, dan mahkota, lalu jual dengan harga tinggi." Pengrajin itu terkejut. "Apa kau yakin? Jika emas ini dijual, bagaimana kau akan menggandakannya?" Abu Nawas tersenyum. "Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan." Dalam beberapa hari, pengrajin itu berhasil mengubah emas dan perak dalam peti menjadi perhiasan yang sangat indah. Abu Nawas kemudian menjualnya kepada para bangsawan dan orang kaya di kota dengan harga tinggi. Dalam waktu singkat, ia berhasil mengumpulkan 2 kali lipat jumlah emas dan perak yang ia terima dari Sulaiman. Setelah 1 minggu berlalu, Abu Nawas kembali menemui Sulaiman dengan membawa 20 peti emas dan perak. Sulaiman terbelalak melihat jumlah peti yang lebih banyak dari sebelumnya. "Bagaimana kau bisa melakukan ini? Kau tidak mencuri, bukan?" Abu Nawas tertawa. "Tentu tidak, wahai tuan. Aku hanya memanfaatkan keindahan emas dan perakmu untuk membuat perhiasan yang lebih berharga. Orang-orang kaya membayar mahal untuk sesuatu yang lebih berkilau. Dan lihatlah, bukan hanya emasmu kembali, tapi juga bertambah 2 kali lipat." Sulaiman menggelengkan kepala, takjub. "Kau benar-benar luar biasa, Abu Nawas. Aku akan menepati janjiku. Kau berhak atas hadiah besar." Sulaiman kemudian memberikan hadiah berupa 1 peti penuh emas kepada Abu Nawas. Ia juga mengundang Abu Nawas ke rumahnya untuk mengadakan jamuan sebagai tanda penghormatan atas kecerdasannya. Namun, sebelum Abu Nawas pulang, Sulaiman bertanya, "Wahai Abu Nawas, jika kau begitu pandai menggandakan harta, mengapa kau sendiri tidak menjadi kaya raya?" Abu Nawas tersenyum bijak. "Wahai tuan, kekayaan terbesar bukanlah emas atau perak, melainkan kecerdasan dan keberanian. Jika aku menjadi kaya raya, aku mungkin akan lupa pada akal dan hanya bergantung pada hartaku. Tapi dengan tetap hidup sederhana, aku selalu punya alasan untuk berpikir, mencari jalan keluar, dan membantu orang lain." Jawaban itu membuat Sulaiman terdiam. Ia menyadari bahwa Abu Nawas bukan hanya cerdik, tetapi juga memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Sejak hari itu, nama Abu Nawas semakin dikenal sebagai orang paling cerdas di kota. Banyak orang datang kepadanya untuk meminta nasihat, dan ia terus menggunakan akalnya untuk membantu mereka yang membutuhkan, dengan caranya yang unik dan penuh kejutan. Dan begitulah, kisah Abu Nawas tidak pernah berakhir. Ia selalu menemukan cara untuk mengubah masalah menjadi peluang, dan utang menjadi keuntungan, yaitu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Tamat.